sekalian, saudara-saudari, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan saat ini kami boleh memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terangi akal budi kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Mampukan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu sehingga boleh memberkati semua yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Saudara-saudari, kita mungkin pernah mendengar orang mengatakan orang Kristen, orang gereja itu munafik. Ya. Lalu kita merasa tidak bisa terima dituduh seperti itu. Ya. Nah, seperti apa sih munafik itu? Mari kita sama-sama lihat di Alkitab. Saya mengajak kita membaca Roma pasal 2 ayat 17 sampai 24. Roma pasal 2 ayat 17 sampai 24. Mari kita baca bergantian. Saya mengajak jemaat baca genap, saya baca ganjil. Mari kita sama-sama lihat waktu tulisannya. Ada ganjil genap, Ustaz. Oh iya, oke. Yuk kita coba pelan-pelan. Saya baca ganjil, jemaat lihat genapnya saja ya. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan kamu akan diajar dalam hukum Taurat dan tepat dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan mengajar orang yang dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimana engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang menjadi segala perkara, mengapa engkau menjadi perampok bunuh berhala? Engkau bermegang atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Tertulis sebab oleh karena kamu Allah juga dalam bangsa. Ya, kalau kita yang belajar baca kali Alkitab, kita tahu gaya tulisan ini atau genre perikop ini adalah surat. Bagaimana kita menggali surat? Apakah dia lebih menyatakan siapa atau apa? Mama Indra masih ingat? Menggali surat? Menggali surat? Apakah masih ingat? Ya. Apakah siapa atau hal apa? Nah, ini lebih berbicara tentang hal apa, ya. Kalau kita perhatikan, ini ditujukan pada jemaat, pada orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana menghidupinya? Berarti ini berbicara tentang diri orang Yahudi dan kehidupannya seperti apa, ya. Apa yang dikatakan tentang diri orang Yahudi dan bagaimana kehidupannya, ya. Dikatakan di sini, kita lihat mulai ayat per ayat. Diri orang Yahudi, dikatakan orang Yahudi itu bersandar pada hukum Taurat. Luar biasa ya, ada hukum yang menuntun mereka bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka berpegang dalam Allah karena mereka itu dipilih, punya hukum dari Allah, ya, punya tanda perjanjian dengan Allah. Gak ada bangsa lain sekitarnya seperti itu, ya. Tahu kehendaknya dalam ajaran Taurat ayat 18.
tahu ya apa kehendak Allah dari hukum Taurat, dari ajaran Taurat. Ayat 19 ya. Mereka itu penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Tuhan ingin mereka jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya. Mereka tuh bisa menuntun bangsa-bangsa lain karena mereka punya Allah, punya hukumnya, punya tanda lagi ya, tanda sebagai umat yaitu sunat. Pendidik orang bodoh ya, seharusnya mereka menjadi pendidik bagi orang bodoh ya, orang yang belum tahu tentang hukum Taurat, bangsa-bangsa yang belum tahu hukum Taurat, dan mengajar orang yang belum ya, belum apa? Belum dewasa, dan mengajar orang yang belum dewasa ya. Ayat 20 ya, luar biasa bagaimana bangsa-bangsa yang belum punya firman, ya belum tahu bagaimana hidup dalam Tuhan. Nah, mereka tuh menjadi pengajar bagi bangsa-bangsa. Seharusnya mereka seperti itu ya. Tapi kita lihat di ayat 21 dikatakan mereka itu mengajar orang lain, tidaklah mengajar diri sendiri ya. Nah, diri orang Yahudi seperti ini, tapi kehidupannya bagaimana ya? Mereka tuh bisa dapat mengajar orang lain, tapi mereka tidak mengajar diri sendiri. Artinya apa? Mereka tahu apa itu Taurat. Mereka bisa memperkatakan Taurat ya. Bahkan kalau kita perhatikan seringkali ada yang bisa menghafal beberapa pasal sekaligus ya, luar biasa gitu. Nah, tapi mereka itu tidak hidup sesuai dengan hukum Taurat ya. Mereka tidak mampu hidup sesuai dengan hukum Taurat. Maka dikatakan tidak mengajar diri sendiri. Tahu firman Tuhan, tapi tidak mengalami perubahan perilaku hidupnya ya. Kepalanya banyak tahu tentang ayat-ayat firman Tuhan, tapi hatinya tidak tersentuh dengan ayat firman Tuhan, sehingga tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan orang-orang percaya ya? Orang-orang Kristen. Kita lihat di sini dikatakan orang-orang Yahudi. Bukankah mereka itu dipilih oleh Tuhan dan mereka dikasih pegangan hidup yaitu hukum Taurat. Lalu ada tanda sunat yang menyatakan mereka itu adalah umat Tuhan ya. Hanya mereka, bangsa-bangsa sekitar mereka tidak seperti itu. Wow, sebuah kebanggaan ya. Punya Allah sang pencipta langit dan bumi dan pencipta hidup mereka. Allah memberi pedoman bagaimana hidup, dan ada tanda lagi, tanda sunat sebagai tanda umat Allah ya. Tentu itu sesuatu kebanggaan, sesuatu yang melekat dalam diri kita ya, dalam diri mereka, sesuatu yang melekat dalam diri mereka ya. Nah, bagaimana orang Kristen masa kini ya? Orang Kristen bisa saja berpikir seperti orang Yahudi ya. Kalau saya ya datang ke gereja ya, berarti saya itu menjadi umat Tuhan, punya Allah, punya panduan hidup di dalam Alkitab ya. Tapi persoalannya, apakah ya firman Tuhan yang ada tuntunannya, kita tahu firman Tuhan tersebut? Kalau kita tahu firman Tuhan itu, apakah firman itu ya ada di hati kita, menyentuh hati kita, sehingga hidup kita terus diubahkan
sesuai dengan firman Tuhan. Saya cukup terkejut ketika tadi di dalam kabium berbuah, ya, ada satu peserta yang mengatakan di gerejanya, ya, alergi mendengar kata pemuritan. Lalu saya katakan, ya, ingat, kita ini terang dunia, ya. Orang yang belum terbuka akan kebenaran, mereka berada dalam kegelapan. Ketika kita datang kepada mereka, ya, terang itu datang kepada mereka, ya, maka terang itu tetap ada di situ, ya. Terang membuat keadaan di situ tuh jadi terang, ya. Gelap tidak bisa membuat keadaan di situ jadi gelap. Jadi siapa yang lebih kuat? Terang atau gelap? Ya, terang hadir di situ membuat keadaan di situ terang. Gelap tidak bisa membuat terang itu jadi gelap. Ya, terang itu membuat gelap itu jadi terang. Nah, kita tidak mengatakan orang lain itu gelap, tapi kadang-kala kita juga bingung mengapa orang datang ke gereja itu pikirannya itu gelap, ya enggak? Nah, kita yang terang itu ya datang membuka pikiran dia. Coba tanyakan kepada mereka, ya, apakah mereka itu adalah murid Kristus? Coba tanyakan. Mereka akan angkat tangan, saya murid Kristus. Dan mungkin ada mengatakan 100% murid Kristus, ya, Mama Indra. 100% murid Kristus. Apakah tahu artinya murid? Tanyakan. Murid itu seorang hidup menurut ajaran gurunya. Siapa gurunya? Tuhan Yesus, ya. Seorang hidup menurut ajaran Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau kita seorang mau hidup menurut ajaran Tuhan Yesus, berarti harus mulai proses pemuritan, ya. Pemuritan itu proses menjadikan kita sebagai murid, ya. Menjadikan kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Mengapa orang-orang Kristen di gereja jadi alergi dengan kata pemuritan? Nah, ada sesuatu yang salah, ya. Maka kita terang, kita harus hadir di situ, ya enggak? Kita itu menerangi yang gelap, membuka pikiran yang gelap, gitu. Nah, kembali kepada orang Yahudi, ya. Mereka punya Allah, mereka punya hukum Taurat, mereka punya tanda sunat yang menunjukkan mereka itu umat Tuhan, ya, luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah mereka hidup seperti kata firman Tuhan? Apakah mereka melakukan hukum Taurat? Apakah mereka menunjukkan diri sebagai umat Tuhan atau umat yang melawan Tuhan? Umat Tuhan atau umat yang melawan Tuhan? Maka, ya, firman Tuhan mengingatkan. Tuhan memakai Paulus menulis ini dan mengingatkan, hai orang Yahudi, ya, kamu bisa saja mengajar orang lain, tapi tidaklah mengajar diri sendiri, ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tahu firman Tuhan? Bukankah kita bisa mengajar orang lain? Tapi kita yang bisa mengajar orang lain, apakah bisa mengajar diri sendiri? Dengan kata lain, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita simpan dalam hati kita, apakah kita terbuka itu mengubah kehidupan kita? Nah, diteruskan ayat 21, ya. Dirimu bisa mengajar, jangan mencuri, tapi kehidupanmu mencuri. Dirimu bisa berkata jangan berzina, tapi kehidupanmu berzina, ya. Dirimu jijik segala berhala, ya, tapi kalau bisa merampas berhala, barang berharga di rumah penyembah berhala, kamu juga ambil, ya. Kamu rampok rumah berhala,
Untuk apa? Lumayan kalau dijual ya, berhalanya dijual ya, emas-emas atau barang berharga ya di tempat penyembahan berhala kalau diambil kan, kalau mereka ya bisa mengalahkan musuh, mereka bisa merampok ya yang ada di situ gitu. Jadi dirimu berpegang atas hukum Taurat, tapi kehidupanmu menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat. Allah itu dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Hidupmu seperti itu ditertawakan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi omongan bangsa-bangsa lain. Teman-teman yang ikut BGA kan pernah kita belajar di Mazmur ya, ada satu perkataan dari bangsa lain kepada orang Israel di pembuangan. Di mana Allahmu? Ya, itu bukan menunjukkan mereka ingin tahu Allahnya Israel, ya, tapi sebuah perkataan yang melecehkan, ya, merendahkan, menghina. Kalau memang Allahmu ada, mengapa engkau sampai ke pembuangan? Mengapa engkau sampai menjadi budak? Mengapa engkau hidup di dalam kesusahan dan penderitaan? Ya, berarti ada yang salah dalam hidupnya. Bukan Allah yang salah, ya. Ada yang salah dalam hidupnya. Nah, karena seperti itulah yang menunjukkan kemunafikan. Kemunafikan. Apa sih arti munafik? Ya, sedikit-sedikit kita ngomong munafik. Ya, kalau ada orang minta uang kepada kita nggak kasih, kita ngomong munafik. Ya, kalau ada orang tidak membantu kita ngomong munafik. Ya nggak? Kalau ada orang ya hidupnya menurut kita nggak pas, ngomong munafik, maka tidak heran ada perkataan mengatakan ya nggak, orang Kristen itu munafik. Ya, karena apa-apa sedikit munafik, apa-apa sedikit munafik. Ya, nah, arti munafik ya, itu satu kata yang diambil dari pertunjukan panggung. Dulu pertunjukan panggung ya, ada yang memperagakan di depan, ada yang ngomong di belakang. Ya, nah, yang ngomong di belakang ya bisa ngomong apa saja, tapi yang melakukannya siapa? Yang di depan. Dengan kata lain, yang ngomong tidak melakukan, yang ngomong tidak menghidupi. Itulah munafik. Ya, kamu ini tahu apa skenarionya, kamu paham skenarionya, kamu membaca dengan intonasi yang menarik supaya yang melakukan pun pas gerakannya, tapi kamu sendiri tidak melakukan, tidak menghidupi. Itulah dirimu munafik. Ya, nah, jadi secara sederhana munafik itu apa? Paham firman Tuhan tapi tidak menghidupi. Ya, itulah munafik. Apakah diambil kepada contoh? Oh, banyak. Ya, di Perjanjian Lama kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel. Di Perjanjian Baru ya kita bisa lihat dalam kehidupan Ananias Safira. Ya enggak? Paham. Ya, perlu mempersembahkan kepada Tuhan gitu. Tapi munafik. Yang dipersembahkan itu bukan 100, dibilang 100%. Ya, itulah munafik. Paham ya, paham harus melakukan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, bahkan membohongi. Enggak. Nah, di dalam Galatia terjadi juga dalam kehidupan Petrus, ya, dalam kehidupan Petrus ketika Petrus melayani orang-orang non-Yahudi, ya, lalu makan bersama mereka, ya, makan bersama mereka, Yakobus datang bersama orang-orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi, ya, tidak makan bersama dengan orang non-Yahudi, ya. Tapi Petrus pikir ya diajak makan sama-sama, ayolah makan sama-sama. Tapi begitu ada Yakobus dan teman-teman orang Yahudi datang, waduh, ketahuan deh makan dengan orang non Yahudi, ya, nanti jadi persoalan, ya. Maka dia
pura-pura keluar dari rombongan yang lagi makan, ya, menyambut kehadiran Yakobus dan teman-temannya, ya. Nah, maka Paulus mengkritik, ya, engkau sudah munafik, ya, engkau sudah munafik. Terjemahan sederhananya, engkau sudah berpura-pura, ya, sudah berpura-pura. Ya. Nah, kita lihat di situ, itulah munafik, ya. Alkitab menunjukkan ada berbagai peristiwa yang menunjukkan tentang munafik. Munafik itu bagaimana dalam pandangan Tuhan? Kita bisa lihat dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28. Ayo, Matius 23 ayat 27 sampai 28. Nah, demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan dari Alkitab saya, Matius 23 ayat 25 sampai 27. Matius 23 ayat 27 dan 28. Matius 23 ayat 27 dan 28 saja. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Luar bagus, dalamnya kotor, ya, jorok, ya, digambarkan seperti kubur, ya. Kalau kubur itu dilabur putih kan indah kelihatannya, ya, menggambarkan sebuah kemuliaan, ya, atau menggambarkan sebuah kesucian, ya, tapi di dalamnya ada kematian, gitu, ya. Nah, kita bisa menampilkan kehidupan kita, ya, sepertinya bagus, maka ada yang bisa menjaga penampilannya, ya, sepertinya alim, ya. Kalau ke gereja selalu datang bawa Alkitab, rapi pakaiannya, menenteng Alkitabnya juga, ya, aduh, enak dilihat, enak dipandang, gitu, ya. Kalau khotbah, ya enggak, khotbahnya begitu menarik kata-katanya, penuh dengan kata-kata surgawi, ya, penuh dengan kata-kata damai sejahtera, ya, penuh dengan kata kasih, gitu. Satu kali ada teman di satu gereja ngomong, ya, pendetanya hari itu khotbah tentang kasih. Lalu karena khotbahnya tentang kasih, dia ingin cerita pada pendeta ini, ya enggak? Saya ingin mempraktikkan kasih. Ada satu kesalahan yang saya lihat dalam seseorang, saya ingin hal ini harus dibereskan, gitu ya. Lalu apa kata pendeta itu? Jangan, ya. Kalau kamu berani seperti itu, nanti saya bunuh kamu. Kaget dia. Barusan tadi di mimbar khotbah tentang kasih, turun dari mimbar bisa keluar kata bunuh, gitu ya. Dia kaget sekali, ya. Saya lupa apa kata bunuh atau kata keluar dari gereja ini, ya. lupa entah kata bunuh atau kata ya kamu keluar saja dari gereja ini, gitu, ya. Saya lupa, sorry. Kata bunuh atau kata keluar dari gereja. Wih, dia kaget sekali. Kok bisa begitu, ya? Tadi penjelasan firman Tuhan itu, ya, begitu meyakinkan tentang kasih, ya. Ternyata ucapannya tidak menunjukkan kasih, ya. Nah, ya, tapi kita lihat, ya, sesuatu yang dari luar nampak bagus, tapi di dalamnya, ya, sesuatu yang mati,
empty, sesuatu yang kering, sesuatu yang kosong gitu. Tapi apa yang kita lihat di sini, Yesus mengecam. Artinya Yesus tidak mau ada kemunafikan, ya. Yesus mengatakan celakalah, ya. Yesus tidak ingin ada kemunafikan dalam kehidupan kita. William Barclay menjelaskan bagian ayat ini bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa agama yang sejati harus keluar dari hati yang tulus, bukan hanya dari perilaku lahiriah yang terlihat benar. Ya, Alkitab menunjukkan beberapa contoh kemunafikan berkaitan sama kehidupan di dalam Tuhan. Ya, ketika kita datang ke gereja, ketika orang Farisi datang ke gereja, pengennya duduk di tempat paling depan, ya, bukan menunjukkan bahwa dia paling dulu ingin datang menghormat pada Tuhan, tapi ingin menunjukkan satu kesombongan. Saya dulu pantas duduk di kursi depan, ya, kursi belakang itu orang-orang kelas kere. Kan biasa kalau di undangan kursi depan selalu untuk orang terhormat. Kalau kursi belakang untuk orang-orang kere, ya, yang tidak terhormat gitu, atau orang yang hidupnya penuh dengan dosa, seperti orang pemuka yang datang ke bait Allah kan, gak berani datang dekat-dekat menghadap, tapi orang Farisi, wah, ya dengan begitu, ya tegak berdiri datang, ya maju sedekat-dekatnya ke bait Allah, ya datang ke bait Allah untuk menunjukkan kesombongannya, ya berdoa, ya panjang-panjang, berpuasa, ya enggak, kayak orang sedang susah sekali, ya menunjukkan raut muka yang susah gitu. Nah, itu ciri-ciri dari orang munafik. Lalu, ya enggak, kita lihat tadi Yesus mengecam, ya, orang yang berlaku munafik, orang yang hidup munafik, ya enggak. Bagaimana pandangan kita tentang munafik? Apakah itu boleh? Apakah itu dibiarkan? Ya, atau itu tidak boleh? Ya, karena gereja pun, ya, kurang banyak membahas tentang ini. Munafik itu boleh nggak? Atau dibiarkan saja? Atau tidak boleh? Ya, kadang-kala kita sendiri hidup dalam kehidupan hamba Tuhan, ya, munafik. Dalam kehidupan majelis, munafik. Dalam kehidupan pengurus, munafik, ya. Dalam kehidupan orang-orang yang sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, ada kemunafikan. Tapi nggak pernah dikatakan munafik itu boleh atau tidak, ya. Seolah-olah itu dibiarkan saja, ya. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, ya. Nah, di sini kita harus melihat, ya, dari pandangan Alkitab, kemunafikan itu sebagai dosa serius. Ananias Safira sampai dihukum mati, ya. Petrus ditegur sama Paulus, ya, kok munafik kamu, ya. Kemudian munafik itu munafik itu tidak boleh, itu adalah dosa yang serius. Thomas Aquinas, seorang pelayan Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan, dia mengatakan dalam kajian moralnya menjelaskan bahwa kemunafikan adalah kebohongan rohani karena melibatkan kepura-puraan untuk membangun citra diri yang tidak sesuai dengan kenyataan hati. Ini dianggap dosa berat karena mempengaruhi komunitas iman dan dapat menyesatkan orang lain, ya. Nah, ya. Nah, kalau gereja kita tuh karena takut dianggap tidak punya kasih, jadi kalau ada yang salah kita pun tidak mau ngulik gitu, ya, tidak mau memperbesar masalahnya. Tapi kalau orang berpenampilan baik, berkata-kata baik, ya, pelayanannya begitu menggebu-gebu, ya enggak? Kita tahu dalam dirinya ada kemunafikan, kita juga diam, ya enggak? Bahkan kita senang kalau orang yang suka memoles diri, ya, bisa memoles diri, ya.
bisa menampilkan ya sesuatu yang berbeda pada dalam dirinya, penuh dengan kebobrokan ya. Saya baru sadar kalau seringkali kalau gereja juga bisa memoles diri. Itu ketika saya sadar, itu ketika saya ya dalam lingkaran kepengurusan yang paling tinggi di gereja. Ternyata gereja juga memoles diri juga ya. Padahal kita diajarkan otentik, apa adanya. Ini kok jadi memoles diri gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua ya, munafik itu menunjukkan ketidakjujuran ya terhadap Allah. Apakah engkau mau hidupmu tidak jujur terhadap Allah? Apakah Allah mau hidupmu tidak jujur kepada Dia? Apakah Allah mengajar supaya kita tidak jujur kepada Dia? Apa? Allah ingin kita membuka diri apa adanya ya. Bukankah Allah itu menerima kita apa adanya? Ketika kita hidup dikuasai dosa, hidup tidak berdaya, di bawah kuasa dosa, di situ Allah membuka hati dan pikiran kita sadar, kita bertobat, kita mendapatkan anugerah Tuhan, ya, sehingga dosa kita dibayar lunas di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Allah menerima kita apa adanya, nggak perlu ditutup-tutupi menjadi seorang munafik, ya. Yang John Calvin, ya, seorang tokoh reformator di samping Martin Luther, ya, seorang pelayan Tuhan, juga seorang banyak menulis buku rohani. Dia mengatakan munafik tidak hanya menipu orang lain, tapi juga mengabaikan penghakiman Allah yang mengetahui hati manusia. Calvin menganggap kemunafikan sebagai pelanggaran terhadap kekudusan Allah dan perusakan hubungan sejati dengan Allah, ya. Nah, yang ketiga, ya, menurut pandangan Alkitab, kemunafikan itu, ya, pengaruh kemunafikan pada kesaksian Kristen. Ketika orang Kristen hidup dalam kemunafikan, ia menjadi batu sandungan bagi orang-orang di luar iman. Ini bukan hanya soal pribadi, tapi memiliki dampak komunitas karena kemunafikan merusak integritas kesaksian Kristus yang seharusnya terpancar dari kehidupan orang percaya. Jadi kemunafikan, ya, menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Bagi orang yang tidak percaya, maka timbullah perkataan orang yang mengatakan, ya, orang Kristen munafik, ya. Nah, kita sudah jelas tentang arti kata munafik. Apakah orang Kristen itu munafik? Apakah kita ini munafik? Ya. Nah, mari kita tunjukkan pada saudara-saudara kita yang lain. Kita tunjukkan kepada orang yang belum percaya, enggak, orang Kristen tidak munafik, ya. Tapi kita hidup apa adanya, ya. Bukan ada apa-apanya. Ya, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu.